Oke geng, kembali lagi di channel Hidrowangi Official. Nah, video kali ini saya akan mengulik sejarah tentang hidroponik Banyuwangi geng, atau sejarah awal mula terbentuknya hidroponik di Banyuwangi. Oke geng, simak videonya dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe supaya saya semangat dalam membuat konten-konten tentang hidroponik. Oke geng, simak video podcast kami tentang sejarah hidroponik Banyuwangi. Saya dikenalkan oleh Pak Juhair itu ke Mas Fatur. Kalau di brandnya itu Tom Agribis itu kan. Pertama kali di Banyuwangi itu kurang lebih ya wong telu Mas ya. 3 orang. Aku sing ngrasakne duwike, Tonggo sing ngrasane ambune telek gitu loh. Sampai jam 12 malam gur batine seneng tok gitu loh. Tapi senep nek wae bojo njaluk blonjo. Kita ketemu lagi Mas Yoyon. Nah, saiki podcast Mas ya. podcast podcast iki tanya jawab loh. Tanya jawab bidang apa ya, ini kan hidroponik loh. Jadi nah ini kan Mas Yoyon ini kan wis terkenal apa neng selain neng Banyuwangi kan neng daerah Bali ataupun daerah lainnya kan wis terkenal. Nah apa ya, lek sing neng kalangan hidroponik ini kan kabeh wong iki mesti paham ya. Nama Mas Yoyon ini kan gak asing ya, apalagi Facebooknya, di internetnya itu kan Mas Yoyon hidroponik ya, itu kan gak asing. Nah ini sosoknya Mas Yoyon ya. Saya tekan Mas. Terus tak apa? Ngomong. Yoi, oke. Ya, saiki sejarah Mas ya. Masalah sejarah Mas. Sama ini kan hidroponik kan iso dibilang kan sawi Mas ya. Kayane pertama kali Mas ya di Banyuwangi ya. Insya Allah ngono. Ngono ya. Ya. Iki lho Mas, lah sing dadi pertanyaane Mas ya. Nyapa Mas? Kamu ini kok iso duwe pikiran iki iso ning hidroponik iki nyapa? Gila. Padahal nek hidroponik kan biaya kudu akeh, ngedole sayure ya apa ya apa. Ngene ya wis. Jadi iki tak cerita ya. Iya, awal mula. Cerita. Lha iku jadi iki ceritane iku mbiyen iku saat awal aku mulai hidroponik itu yo cuman main-main aja gitu. Dolanan ya. Dolanan. Karena apa? Sebelum diusaha hidroponik iki aku kan gawe usaha kompos. Kompos anu lho. Ya pokoknya urusan telek lah. Ya telek wedhus, telek sapi, telek pitik gitu. Kompos ya. Ya, kompos. Terus di saat usaha saya sudah mulai jalan, yang namanya yang dikelola itu urusan kotoran. Ya jelas itu kan ada dampak gitu loh. Ada dampaknya itu ya cukup mengganggu lah ke lingkungan. Dari 1-2 orang tetangga itu sudah mulai terganggu. Nah, kalau secara bisnis sih ya oke-oke saja gitu loh. Jalan ya. Jalan. Cuman secara toleransi itu jadi beban moral lah. Jadi nggak enak. Aku sing ngerasane duwike, tonggo sing ngerasane ambune telek gitu loh. Makanya dari situ saya berpikir, cobalah usaha-usaha yang lain itu kan. Akhirnya saya nanam sayur, nanam sayur apa ae, nanam terong, kayak apa coy. Belum hidroponik ya. Jadi sekalian saya mau demplot kompos itu tak pakai nandur kangkung, nandur bayem, nandur pakcoy, tapi di polybag dengan media tanah dicampur kompos tadi. Nah, akhirnya sampai dari situ yo kepekaranganku itu entek semua terisi tanaman tanduran sini polybag ya. Tanduran polybag. Jadi tiap hari ku anakku cilik waktu itu. Jadi 5 tahun yang lalu itu anak saya masih usia sekitaran 6 tahun lah. 6 tahun ya. Iku rong berapa Mas? 2015. Oh 15 kan ya? Ya 2015. Nah 2015 itu
aku mulai memang dasarnya kan seneng nandur gitu loh. Jadi ya nandur macam-macam sayur wes nang ngarepan di belakang rumah, di samping rumah. Sampai waktu itu seingat saya nanam banyak sekali nanam terong. Terong yang ungu ya? Iya, terong yang di sayur, terong ungu itu. Nah, kan bagus karena medianya kita pakai kompos. Nah, itu sudah banyak mulai orang-orang yang kunjungan di situ. Dari instansi desa sampai kecamatan itu sudah mulai melihat lah budidaya di polybag itu. Nah, pas waktu itu musim kemarau. Musim panas ya? Iya, musim panas. Nah, di depan rumah tetangga itu tak kasih tanaman semua. Neng ngarepannya kuwi. Radius 200 meter itu tak kasih tanaman semua di pinggir jalan ini. Pinggir jalan ya? Iya, jadi sing di omah iku tak omongi, "Bude, wis pokoke siramono nek woh peken, janganen. Pokoke aku titip tanduran siramen, nek woh ya udah ambil buat masak." Jadi ya orang kan pada seneng. Tapi karena mungkin mereka kan ada yang mungkin tidak suka nandur gitu kan, ya nggak telaten. Akhirnya wayang nyiram nggak disiram. Biar nih ya. Iya. Sampai akhirnya garing. Ya otomatis secara ini kan saya kan juga sedikit gelo lah. Wong garing nyirami ora gelem ngono lho. Padahal woe tak ngepek-ngepek. Nah, mulai dari situ saya berpikir ada nggak sih cara bertanam yang nggak ribet seperti ini gitu. Nah, benar. Orang nyirami. Iya, pagi siang sore itu nyirami. Kalau sudah berbuah itu kan dia minumnya banyak. Benar. Jadi pagi siang sore dia kudu nyiram. Benar. Nah, mulai dari situ saya berpikir cobalah cari cara lain bertanam yang lebih efisien. Benar. Mulailah. Alhamdulillah itu ada salah satu temen yang saat itu dia sahabat baik, terus main ke rumah, terus ngasih tahu, "Mas, iki lo nandur koyok ngene gitu, pakai sistem hidroponik." Beliaunya juga lagi belajar saat itu. Nah, itu Mas Juhari, mungkin kalau sampean yang jelas sudah tahu lah ya, Pak Juhari itu saya dikenalkan oleh Pak Juhari itu ke Mas Fatur. Kalau di brandnya itu Tom Agribis itu. Oh, nah, ya. Dari mulai itulah kita bertiga itu mulai saling sharing ya. Nah, saling sharing tentang tadi sistem tanam yang menurut saya itu unik gitu. Unik ya. Nandur nang banyu kok urip gitu. Padahal kalau yang di sawah itu kalau ditanam kena air terus kan tanaman bisa mati. Nah, benar. Dari situ saya itu penasaran. Nah, terus kita bertiga rutin ngadaan komunikasi, sharing tentang itu, tentang hidroponik. Nah, mulailah aku saya mulai dari waktu itu saya beli talang kotak itu yang belum dimodif seperti ini. Oh, talang belum masih utuh. Karena saya nggak kenal modifikasi bagaimana, nggak kenal. Yang penting nanti bisa ditampung di dalamnya ada air, saya cuma tanam gitu aja. Itu saya mulai dari 6 lonjor. Oh, pakai Mas, gawe apa talang mau ya? Talang kotak itu. Oh, talang kotak ya. Talang kotak terus nang dhuwure tak kei styrofoam itu. Tak lubang-lubang tak kasih gelas aqua. Oh, itu untuk nanam, ada seledri, ada selada waktu itu. Nah, ya cuman karena saya awal itu nggak mulai dengan istilahnya saya berbekal pengetahuan atau ilmu bertanam secara hidroponik, ya akhirnya ya wes gitu. Wes pokoknya urip. Nah, syukur urip. Kadang garing, kadang kuning gitu. Tapi seneng. Isapi ya? Maksudnya Ya belum ya? Jangan bilang bagus. Bisa urip itu alhamdulillah gitu. Lah, gimana? Lah, nutrisinya ya apa? Maksudnya panganannya iki, Nutrisi waktu itu kan temen-temen kayak Pak Johari sama Mas Fatur itu kan sudah mencoba. Jadi aku ya cobalah nempel ke sana juga. Nah, ini saya belajar bareng sama mereka. Nah, dari situ seiring berjalannya waktu akhirnya kan kita belajar sudah mulai mengerti lah tentang hidroponik, tapi belum maksimal. Pokoknya nandur, dan saya ingat waktu itu sama mereka bertiga itu yang dipamerkan bukan masalah daunnya yang bagus, hasilnya yang bagus, pokoknya gede-gedean batang. Iya, gedean ya. Iya, kita masih belum pakai benih-benih yang impor, kita masih pakai lokal. Kalau itu kalau nggak salah panah merah ya. Oh, panah merah. Green Rapid itu. Yang ini dulu gini Mas ya? Ya, kecil-kecil. Nah, itu kan memang karakternya kan berbatang terus
daunnya jarang gitu kan. Ah. Bos pokoknya batangnya gede ku muarem misalnya gitu. Itu sudah seneng, saat itu seneng Terus banget. kayak berhasil Mas ya. Ya merasa ya satu langkah sudah berhasil lah gitu. Ah. Tapi kita nggak ngomong jual loh ya, kita masih belajar nanam sampai itu sekitaran 6 bulan lah kurang lebih itu saya cuma belajar nanam aja. Nah, untuk bisa bagus masih belum bisa. Belum bisa ya. Jadi yo nek kon ngene tok kapan iso api gitu. Saya bilang ke teman-teman itu kebetulan kita ada acara di Semarang waktu itu. Nah, dan alhamdulillah saya berangkat sama Mas Fatur, Mas Tom. Oh, Tom Agribis. Nah, saya berangkat ke Semarang memang niat untuk pengen tahu lebih dalam tentang hidroponik. Dan waktu itu pematerinya salah satunya ya almarhum Opayos tuh. Oh, Yang beberapa hari kemarin meninggal Aduh, itu. ya. Ya. Jadi saat itu 2 hari 2 malam di sana. Mau nginep nang Mas ya? Iya, nginep. Iku maksudnya ki kayak pelatihan ngono. Pelatihan. Iya, pelatihan. Ya pelatihan tapi waktu itu di kebun Semarang sana. Ada salah satu kebun yang mengadakan acara itu. Oh, wis ana kebun ngono jane. Sudah besar dan waktu itu saya terheran-heran bener. Heran bener kok bisa bagus kayak gini. Nah, terus saya niat belajar selama 2 hari di sana, 2 hari pulang. Mulai dari situ saya sudah mulai sedikit bisa lah. Mulailah nandur gitu. Nah, nandur alhamdulillah wis mulai iso. Yang awalnya itu aku beli pipo, beli talang itu di bolong-bolong sama orang-orang kan diguyu gitu tuh. Lawang tuku pipa api-api kok dibolong-bolong. Nandur nang banyu koyok gak duwe lemah gitu kan. Ya wis namanya orang pengen bisa ya gak masalah. Aku gak ngomongane omongane wong, yang penting saya nanam. Lah dari berbekal ilmu yang dari Semarang mulai iso wis nandur. Wis lah Dan. Hasilnya jauh dari yang kemarin sebelum saya ke Semarang. Tapi benih podo, Ini masih sama. sama ya. Tapi Sama. lebih bagus ya. Lebih bagus. Akhirnya mulai dari situ orang-orang mulai kaget itu kok bisa bagus gitu. Akhirnya ya saya berpikir ternyata banyak orang yang tertarik gitu loh. Dari situlah muncul inisiatif bahwa ini adalah peluang. Jadi perjalanan dari saya cuman coba-coba sampai saya memutuskan bahwa saya harus usaha di hidroponik ini kurang lebih 6 bulan. Baru saya mengambil keputusan, wes pokok mangan gak mangan aku coba hidroponik. Lumayan sih Mas ya. Tapi ternyata memang dibilang kan ini Mas ya. Kalau dibilang tahun segitu Mas ya, itu kan belum Mas ya, apa ya, online kan belum ada Mas ya, masih belum minim banget ya online. Wah, aku Facebooknya kurung duwe kok. Kudu ya. Nah, itu jadi kan cara apa ya, wong berpikir, "Wah, kok gawe iki kok tukune iki neng ndi lah." Kuwi lho Mas. Belum tahu. Belum tahu ya. Nah, itu belinya di mana, tuku apa kayak benih, rockwool itu pokoknya aku paling nempel di Mas Fatur. Itu ya. Kadang Pak Juari itu yang sering kita itu komunikasi, saling bantu saat Bantu itu. ya. Berarti Pertama kali di Banyuwangi itu kurang lebih ya wong telu Mas ya. 3 orang. Wong lawas lah ya. 3 orang. Wong lawas ya. Kita waktu itu wis karena seneng ya. Seneng, karena ya. seneng itu kita nggak ngomong hasil wis. Pokoknya Andur. Mas, ngopi gitu kan. Wis bertiga itu ketemu di sana di pom timure rumah sakit. Iya ada tempat ngopi. Ngobrol gitu. Kita ngobrol aja tentang hidroponik. Ngobrol akhirnya mulai pengalaman. Wah, aku tambah dhewe sapi, ono sing tuku dan sebagainya, ono sing njaluk. Itu wis mulai seneng. Nah, dari situ mulai apa ya? Timbul rasa lebih seneng ya. Ya, lebih seneng. Nah, ikan sampan kan itu masa nandur kan wis mulai iso Mas ya. Ya. Terus ada Mas nah, kan ini lah ya. Kan tanduran selada kan nggak semua wong kan doyan Mas ya. Kayak cuma lek wong tuwek kan koyoke aneh sih sayur kok dipantang ngono ya. Iku biasa kan adol pertama kali neng ndi? Ini adol. Ini cerita juga yang sejarah yang nggak terlupakan. Jadi di saat saya sudah mulai iso nandur, panen kan, tiap panen namanya aku bagi-bagi kan ke tetangga, bagi-bagi. Susunya kan, lu mosok ini toh gitu kan. Mulai aku coba jual, tak jual nang pasar genteng.
Saya waktu Genteng. itu bawa 2 kilo. Saya ingat Lumayan Mas ya. 2 kilo lumayan. 2 kilo kok lumayan. Mas maksudnya kan cara bentuk plastikannya Ya, Mas ya. saat itu memang saya senang gitu loh, karena saya bisa jual. Heeh. Nah, begitu saya masuk pasar, ternyata di sana sudah ada selada. Ono Selada, usaha, Mas, ya? Ono. Hidroponik ya? Enggak. Oh enggak. Itu tak delok enggak ono akare itu. Oh, Jadi berarti- terus saya nanya sing nang dodol iku, Hmm. iki ambilnya dari Malang. Ternyata itu dari konvensional. Yang lemah ya. Lemah. Nah, ya selayu-layu ngono lah. Nah, begitu saya nanya, "Bu, sampean sadene pinten?" Aku adole 20.000 ya, Mas. Aku kula gak ada, Bu, ini selada. Yo podo, Mas, podo seladane. Sampean piro? Geden kula 20.000. Lho aku malah digetak Mas dodol. Wong anyar malah larang. Aduh. Ya, yo aku mikirnya lah nek tak dorong 20.000, aku gak oleh hasil gitu kan. Karena saya waktu itu kan belajar ke Semarang, sudah ada informasi toh dari teman-teman yang sana itu yang sudah jalan lebih dulu. Harganya itu sakmene ada 30.000, ada yang 25.000, 35.000. Lah nek aku dorong 20.000 lah tekor gitu kan. Akhirnya terus sampai lencret Mas iku Mas. Si sayur 2 kilo ku tak go ngalor ngidul ku sampai lencret gak payu. Akhirnya tak bawa pulang lagi. Oh gak anu ya, gak gelem ya, mau larang Ya larang. larang kan. Larang dulu ya? Aku nek adol murah rugi. Nek adol larang gak payu. Jadi waktu itu aku pulang. Aku balik, akhirnya mulailah aku muter-utek. Oh, berarti saya nggak boleh jualan sayur. Nggak boleh jualan sayur. Saya harus jual sejarahnya. Nah, mulai teko iku, aku cerita wis hidroponik itu tak ceritani. Aku nggak dodol sayur. Nek tak dodol sayur, orang nggak ngerti sayur hidroponik dipikir ya wis Podo ae, gitu podo ae. loh. Nah, mulai dari situ aku wis mulai ngenal tentang hidroponik ke semua orang. Ya lewat pameran, dan alhamdulillah pameran pertama itu kita barengan sih, aku Mas Juhari sama Mas Tom itu, Mas Fatur itu pameran di Banyuwangi pertama kali. Nah dari situ yowes orang-orang juga mulai tertarik kok, aneh, sana lucu nanam di pipa-pipa itu kan. Memang waktu itu belum ada hidroponik di Banyuwangi, gak ono Mas. Jadi wong heran gitu 6 tahun yang lalu. Aneh. Nah, mulai dari situ kan yo aku cerita, ada orang satu datang, saya cerita hidroponik, ini rock wall, ini benih, ini nutrisi, ini cara namanya gini gitu kan. Wes pokoknya lambe sampai mimiren lah gitu loh. Bener. Katakan nih Mas ya. Ojo ngomong hasil loh Mas, ojo ngomong hasil. Jadi waktu itu wes pokoknya misi saya jual sejarah. Hidroponik Mas ya. Saya ceritakan tentang hidroponik. Nah ini orang-orang yang mulai penasaran toh. Kok iso ya, akhirnya mereka beli rock wall satu, beli benih, beli nyoba. Kita jual starter kit juga yang pakai bak Oh, kecil, kecil-kecil starter ya, kit. Bak. Nah, itu. Nah, wis mulai terus kita lakukan pameran itu terus, Mas. Nggak berhenti, Kak. Mau pindah nang Genteng di Sun East Mall itu ada di lapangan. Oh di mall-mall ya. Nah, itu proses itu lama. Suwi, Mas. Nek setengah tahun lebih itu, Mas. Oh ya. Lebih. Jadi saya mulai hidroponik selama setahun itu ojo ngomong hasil. Belas karena hari Mas. Belum. Cuma isi apa ya? Ya semua ya isi. Ya mengenalkan Kenal ya, kenal ya. Lah mulai dari lebih dari setahun itu mulailah kita coba apa, orang-orang sudah bisa nerima lah, mau nyoba produknya. Ternyata kayak kangkung, ternyata lebih enak gitu kan. Dimasak nggak berubah warna, tetap hijau gitu. Itu orang mulai seneng. Jadi harga sudah mereka mulai nerima gitu loh. Memang kapasitas belum banyak ya, masih kilo 2 kilo aja. Tapi paling enggak kan mereka sudah bisa nerima. Mulai semangat lah. Mulai banyak yang nanya. Mulai akeh sing ngerti lah ya. Nah, mulai saat itu aku mulai belajar Facebook. Mas Juwari itu yang belajar di Facebook saya. Si orang kenal Facebook ya. Belum. Loh, aku HP jadul, belum punya HP Android. Android ya? Enggak punya. Wong tari, Mas. Jadi waktu itu mulai belajar Facebook, saya cerita tentang hidroponik di Facebook. Mulai wes akeh sing inbox ya. ya. Takon-takon Mulai ya. saya bikin WA, takon-takon, dan itu hampir wes pokoknya waktu saya itu tersita untuk jawab
wong-wong takon iki. Takon mau ya. Bener. Yo, aku seneng Mas, seneng. Tapi lama-lama saya pikir gini, loh aku kapan megawe nih? Kerja pe otak-otakan mau ya. Akhirnya. Akhirnya gini, aku muncul lagi inisiatif lah. Ini kan peluang. Ya, satu lagi peluang saya ambil. Saya harus buka pelatihan. Nah, itu. Nah, itu mulai dari situ saya merintis usaha. Ternyata nang hidroponik iki gak kur nandur sayur, dodol sayur, Mas. Jadi di dalamnya tuh sudah dengan seiring berjalannya waktu itu ketemu peluangnya banyak. Mau ya. Termasuk pelatihan lah, edukasi. Nah, ya. Tiba aku jawabi nang HP sampai jam 12 malam. Kur batine seneng tok gitu loh. Tapi senep nek wae bojo njaluk blonjo. Ini apa? Wis mulailah tak anu. Wis, Pak, nek pengen ro hidroponik ayo ngumpul gitu kan. Tak balesi ngono kabeh dan mereka mau. Gelem ya? Gelem. Lah, kumpul teng ngendi, Pak? Ya teng griya mawon lah. Beres, yo nang omah iku lesehan, ruangannya kan kecil toh. Bukan lesehan, enggak pakai kursi ya cuma meja pendek iku. Yo saonoke, Mas. Lawan ono telo tak godhokne telo. Iku. Zaman sakmono iki sedoyo terus iki rata-rata wong nemu wong ta. Wong maksud iki sepataran ku apa wong wis ya macam-macam. Ya? Ono sing bujang di sekolah ono. Ada yang orang-orang yang sekarang jadi sahabat kita juga toh, kayak Pak Minarto. Oh, berarti ya, Pak Minarto itu jadi saya ingat Pak Minarto itu datang ngapunten nggih Pak Min nggih. Pak Minarto itu datang seorang diri, Mas. Mas John, kapan ono pelatihan? Pak, hari ini libur karena puasa. Wes gak pokoknya aku budal dewe gitu. Saya mau pelatihan sendiri. Bener, teko wong sitok dewe. Jadi aku pelatihan sama Pak Minarto itu. Wong loro dhewe. Iya, dua orang. Ya aku ngomong, Pak nek gak bayar gak oleh lho. Akhirnya bayar. Datang. Jadi kan Akhirnya ya saya sharing tentang ilmu hidroponik dan beliaunya berpikir begini loh Mas John. Lah aku maring ini kan pensiun, nggak lama lagi pensiun. Lah aku mikir, lah aku naik pensiun itu terus harus nyapo gitu kan. Bener. Nah aku lihat postingannya Mas John itu di Facebook kok bagus kok saya kepingin. Monggo Pak gitu. Akhirnya mulai datang teman-teman yang lain menyusul kayak Pak Sasongko, Pak Pur, itu kan beliau itu kan pegawai negeri ya, guru lah ya, guru. Ya wes mendekati pensiun kan, akhirnya mikir lah kok nyapo lah. Ternyata mereka sudah mulai melirik bahwa hidroponik ini bisa untuk usaha. Tapi saya mulai dari sana Mas. Tapi saya kata gede aja ngomong ya. Alhamdulillah. Saya ya. bos kabeh. Bos kabeh. Dibilang itu bilangnya masih suhu ya. Masihnya suhu ya. Mas rokokan sih Mas. Oh iya. Ini rokokan nggak masalah kok. Kan bilang kan kebun anyar Mas ya, maksudnya ya kebun akhir maksudnya ini mulai petang terus ya, suwi ya. Nah, terus ini Mas, saiki lah zaman sakmono iki kan Mas ya. Sejarah wis kayak ngono kuwi. Terus iki Mas, maksudnya iki kok iso mulai berkembang sampai kayak gini iki. Ya, itu perjalanan ini kan penasaran. Pasti penasaran. Jadi gini, namanya perjalanan usaha itu kadang nggak bisa Mas. Kita bisa merencanakan ya. Iso aja rencana nih gini, tapi kenyataan kadang-kadang lain. Bisa dia lebih buruk, bisa lebih baik. Benar ya. Juga, benar. Ya waktu itu memang perjalanan hidroponikku itu memang berat. Kita memulainya memang belum ada. Siapapun yang saya nanya di sini nggak ada. Tempat bertanya, tempat sharing nggak ada. Biyen kan zaman sakmono kayak YouTube barang kan kayak urung ngene Mas. Ya. Enek cuma kan ono YouTube. YouTube nek tangga dhewe. Nah itu. Maksudnya kan lek saiki kan nganu Mas ya. Iso belajar teko media sosial lah ya. Media sosial belajar. Cuma lek gak tahu sejarah barang kan wong kan ya penasaran ya. Iya. Makanya perjalanan ini sampai ini ya Mas. Ya apa. Ya waktu itu kan tak ceritanya mau dong. Kita mulai apa ya bertekad bahwa saya makan nggak mangan teko hidroponik. Mulai peluang itu saya
saya ambil, saya lihat mana yang bisa jadi peluang. Jadi termasuk saya mulai dari pelatihan. Dari pelatihan itu kan teman-teman peserta pelatihan kan juga butuh perawatan. Benar. Akhirnya beli rock wool, beli nutrisi, beli media tanam. Nah, akhirnya yo banyak kita bersambung terus gitu loh. Karena saya nyiapkan semua itu tadi Peralatan ya, perlengkapan. Nah, itu kan juga termasuk apa yang bisa untuk jadi peluang usaha. Benar. Dari peralatan, edukasi, peralatan. Nah, mulai dari situ akhirnya Mas aku nek kon gawe dhewe gak iso gak gawe nih gitu kan. Ya, bikin kecil-kecil. Instalasi. Udah beli pipa, tak modif, tak bentuk instalasi mini gitu, tak jual, laku dapat hasil, saya belikan pipa lagi. Oh, berarti AC putar Sampai ya? di belakang rumah, samping rumah sama depan rumah itu penuh. Ya dari itu, Mas. Dari itu. Saya memulai itu tidak dengan modal besar. Udah kecil ya. Modal kecil. Terus akhirnya tempat saya yang waktu untuk bikin lokasi pembuatan kompos itu saya bikin kebun hidroponik juga. Oh, pertama kali itu ya? Pertama kali saya punya kebun di sana. Di sana ya? Setelah di belakang rumah sama depan rumah. Nah, saya mulai bikin yang lebih gede. Menurut saya waktu itu wis gede, Mas. Kan ya? Itu ukuran 12 kali 10, Mas. Lumayan, Mas. Di waktu itu gede, tetap wis mau warem gede dhewe. Nah, dari situ kan memang tanamannya bagus, Mas. Akhirnya orang-orang di luar sana yang butuh sayur itu yo podo telepon. Pak Yon, tandurannya apik ya? Aku butuh sayur, Pak. Oh, bisa, Pak, bisa. Nah, kebutuhannya berapa, Pak? Paling saya seminggu sekali 100 kilo. Wah, mendem. Nah, akhirnya, waduh, Pak, kapasitas saya cuma segini. Ya mereka nggak mau, Mas. Ternyata setelah saya telusuri itu pasar-pasar besar itu mintanya memang dia banyak dan dia rutin gitu loh. Kalau dia nggak rutin, dia nggak mau. Kudu enak lah ya, Harus ada. kudu enak ya. Akhirnya saya kan mumet lagi. Sudah bangga merasa sudah punya yang lumayan besar, ternyata di mata mereka masih kecil gitu loh. Nah, saya termotivasi bukan saya tidak bersyukur ya, saya tetap bersyukur, alhamdulillah. Nah, cuman ada motivasi lagi bahwa saya harus kembangkan lagi gitu loh, Mas. Akhirnya tapi duduk kong dineh gitu. Nah, wis ya jalan satu-satunya ya saya dari itu tadi. Peluang-peluang yang sudah ada saya ambil, pelatihan terus. Jadi dapat uang masuk. Jual instalasi. Ada uang masuk, dikit-dikit itu. Terus alhamdulillah memang pertolongan Allah itu nggak diduga ya. Saya punya satu teman baik. Ya sudah kayak saudara, kayak adik itu. Nah, beliaunya sudah lama nyari saya, nggak ketemu, teman SMA dulu lah. Kan sekolah biar ya? Ya, terus beliau datang ke rumah, udah ketemu di Facebook, datang ke rumah, nanya-nanya hidroponik, ya udah, ayo digedekno gitu kan. Yo, aku ada modal, Sam. Saya bilang, kan dia di Malang toh. Di Malang. Kalau dia modal, Sam, ya wes kono golek lahan. Ternyata beliaunya kan Newport gitu loh. Akhirnya, ya saya cari lahan, sewa lahan, ya ini, yang ini. Oh ini ya? Yang disempuh ini. Nah itu saya nyewa lahan, dia beliaunya yang support semua. Sampai pembuatan ini beliau yang support semua. Memang waktu itu memang belum sampai selesai. Akhirnya ya kita geremet gitu loh. Jadi hasil tanam belikan plastik yang sebelah sana, hasil tanam belikan plastik yang sebelah sana lagi. Puter-puter ya? Iya. Hasil tanam nambah instalasi terus akhirnya sampai kurang lebih 1 tahun ya. Itu sudah alhamdulillah ya bisa dilihat sendiri lah, itu full. Nah karena memang ya itulah perjalanan kita nggak tahu ya. Ya susah seneng ya dirasa noai. Kalau orang lain mungkin melihatnya full luar biasa gitu, tapi memang perjuangannya luar biasa juga. Benar. Ya makanya ini Mas ya, ini sing urung tahu ngerti kan, kita mogong langsung kayak gini. Padahal kan nggak dipikir perjalanannya Mas ya. Sing penting kan perjalanan ini Mas ya, sing paling sejarah mulai ya, sejarah. Nah terus, lah ini Mas ya kan, terus pengiriman masalah pengiriman apa Mas? Maksudnya, Nah 100 kilo Mas. saat itu gini. Jadi ceritanya saya nemu pasar itu ya nggak sengaja, tetap Allah yang ngatur ya. Jadi di saat teman-teman sing konyo-konyo koyo Pak Sasong, Sing pelatihan lo ya. Mereka itu bikin kebun lah mereka. Nah, saya juga punya kebun yang di belakang itu. Kan mulai banyak. Jadi aku kudu cari pasar. Ternyata ya saya nggak nyari, datang sendiri pasar itu. Alhamdulillah nanya-nanya.
Ya udah Pak Yon, itu di luar kota Mas waktu itu. Ular kota ya. Nah, Pak Yon coba ya kirim 30 kilo gitu. Pertama kali ya. Pertama kali. Kalau 20 kilo bukan 30 kilo, cuma 20 kilo. 20 kilo ya. Ya udah, luar kota tak kirim. Oh, bagus Mas hasilnya. Sarunya bagus. Dan besok nambah lagi gitu kan. Terus akhirnya jadilah kita mitra, padahal saya belum ketemu sama sekali dengan orangnya. Tapi kita sudah transaksi. Ya pokoknya di Podo Percaya ini saya jaga kualitas, beliaunya juga di pasar, ya udah wis. Berjalan ya. Akhirnya mulai dari teman-teman itu saya gandeng semua. Ini pertanyaan dari subscriber Mas ya. Nah, ini ada pertanyaan dari subscriber Mas. Nah, ini dari Mas Wahyu Mas ya. Mas, saya tinggal di daerah pesisir pantai yang airnya cenderung keasinan. Sedangkan saya berminat untuk memulai bertani hidroponik. Kira-kira kondisi air apakah bisa digunakan untuk media tanam dan langkah yang harus dilakukan apa Mas? Nah, jadi Mas Wahyu ini posisinya main di daerah pesisir Mas. Cara saya pengen hidroponik ini Mas. Lu pindah ini. Karena gini Mas Wahyu ya. Jadi sebetulnya hidroponik itu bisa dimanapun bisa, selagi di situ ada media air lah. Ya. Memang ada kriteria air yang harus dipenuhi. Ya nggak ada salahnya nanti dicoba aja. Jadi kita kan nggak tahu nanti pH-nya berapa, ppm-nya berapa, kita nggak tahu. Ya coba aja nanti Mas Wahyu nyoba dulu aja. Coba dulu nanti kita evaluasi. Sebetulnya ada standarisasi untuk air bakunya itu harus bagaimana, itu harus ada memang. Nah, cuman karena di situ masalahnya yo ono iku, banyune jare keasinan toh. Laut. Sudah dekat laut, pantai ya. Pantai. Apa? Banyak kok teman-teman yang dia posisi di pinggir pantai berhidroponik dan hasilnya bagus. Bagus ya? Bagus, bisa. Kita nggak tahu seberapa besar kadar garamnya kan. Benar-benar. Nah, siapa tahu itulah lebih bagus di tanaman, kita nggak tahu. Nanti mungkin nah, kita coba beberapa jenis tanaman. Nah, ada yang cocok di kondisi air seperti itu, nanti kita pilih. Kalau pengen gak ribet, ya wis nimbo nang sumure tonggo lah. Gitu. Nah, Itu ya. Semangat aja Mas Wahyu, enggak apa-apa, itu bisa. Tetap bisa Mas ya? Bisa, masih bisa. Nah, Ya. Itu Mas Wahyu terus dijawab pertanyaannya sampean pengen hidroponik pantai. Iso, cuma dijajal dijak ya. Nah, iki Mas. Ini dari Mbak Tina. Mas, aku tinggal di perumahan yang tidak mempunyai lahan karena rapat dengan rumah. Tetapi aku ada loteng dengan luasan sekitar 4 x 8 meter Mas. Lumayan ya Mas ya? 4 x 8 lumayan. 4 x 8 ya lumayan lah. Iya, 4 x 8. Nah, apakah bisa memulai hidroponik di atas loteng dengan suhu yang lumayan panas? Jujur Mas ya? Sangat bisa lah. Sangat Maka bisa, itu ada keuntungan ada plusnya di situ. Jadi kebanyakan kan teman-teman di bawah karena dia punya lahan lah gitu ya. Cuman masalahnya kadang-kadang ada terhalang sinar, ada pohon-pohon. Tapi kalau yang di loteng kan full ya? Dari pagi sampai sore kan sinarnya full, sinar matahari. Itu bagus untuk tanaman. Oh, malah bagus Mas ya? Bagus. Memang hidroponik itu yo solusi kanggo sing gak di lahan kaya ngene iki. Duwene mek go nang loteng, gak apa-apa, bikin instalasi di atas. Oh yo misalnya gawe rumah plastik lah atau greenhouse kecil-kecilan. Bisa, atau mungkin di pagar depan itu dikasih pipa bersusun untuk nanam. Kan nggak perlu lahan khusus. Bisa Mas ya? Bisa banget. Berarti malah keuntungan Mas ya? Keuntungan Mbak banget. Tina, Jadi untuk Mbak Tina nggak usah khawatir, bisa. Kalau masih bingung datang ke sini ya, nanti kita sharing. Nah, itu untuk Mbak Tina pengen sharing-sharing merapat yang Seladawangi Agrofarm berlokasi yang Sempu Style Genteng Mas ya? Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan Mas ya. Oh, iki ya hidroponik Mas. Ini melon Mas, duduk plastik loh ya. Terus ada coraknya seperti ini. Kayak tentara ya? Ya, ada itu namanya anjing Dalmatian. Ya, bulunya kayak gini. Nah, ini melon Dalmatian. Nah, terus ada lagi yang kayak ini. Ini jenenge Intanon. Ya, Kok duwe inisiatif melon iki lho Mas opo ya? Ini polybag terus di selang-selang barangnya Mas, kok enggak di lahan Mas. yo gini Mas, intinya memang saya berkutatnya kan nang hidroponik.
Aku nek kon mancul ra kuat Mas, seprone sing akeh. Pak, pasar yang sayur itu mulai loyo kan waktu itu ya kita mulai melon. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah setahun lebih saya main melon. Dan setiap kali ada teman baru yang kepingin berhidroponik ya saya arahkan ke melon.